Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, halaman 114, yaitu pengayaan. Nah, setelah pelajaran yang di atas ya sudah selesai, mungkin ini bagian dari pengayaannya ya. Nah, kita lihat di halaman berikutnya, can greed ever be satisfied? Nah, kalau saya agak bingung juga ini ya. Terjemahannya ini, bisakah keserakahan pernah terpuaskan? Nah, barangkali ini agak anehnya ada kata-kata ever di sini. Kalau tidak ada ever, ini perfect nih ya kata-katanya. Bisakah keserakahan terpuaskan? Nah, itu dia. Jadi ever ini sebaiknya dihilangkan. Nah, di sini digambarkan ada sebuah istana megah, ya, istana, dan ada seorang perempuan, dan di depannya ada seorang pria, sepertinya pria yang sangat miskin, dan sepertinya sedang berbicara dengan seekor ikan emas, ya. Sedang berbicara, entah apa yang dibicarakan, nanti kita lihat ceritanya. Nah, ini ya ada sangat miskin sekali kelihatannya. Nah, sebelum kita masuk kepada teks, ini ada aktivitas sebelum membaca ya. Ini aktivitas kita yang harus kita lakukan sebelum kita membaca cerita yang ini ya, yang menggambarkan tentang gambar ini ya. Nah, lanjut, ini personal ya, hubungan personal, atau mungkin cerita ini sebelum kita masuk memahami isi cerita, kita harus apa dulu ya, semacam perkenalan. Nah, ini dia. Jika kamu memperoleh 3 permintaan dari binatang magis atau binatang yang gaib ya, apa yang akan kamu minta? Tuliskan permintaan-permintaan kamu itu di bagian yang atau pada ruang yang telah diberikan di bawah ini, dan bagikan dengan guru kamu dan teman satu kelas. Jadi mungkin bisa dengan menceritakan kepada teman di depan kelas apa permintaan yang akan kamu minta. Kalau ada kesempatan, apapun permintaannya akan dikabulkan. Ini genre ya. Genre itu adalah jenis ya. Jadi perkenalan terhadap jenis apa? Kalau di sini teksnya adalah jenis ceritanya. Jadi genre itu ada macam-macam ya. Nah, kalau di sini kita lihat folklore atau dongeng ya, atau cerita rakyat. Cerita rakyat atau dongeng adalah cerita tradisional yang disampaikan ya, yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita-cerita ini mengajarkan pelajaran hidup ya, pelajaran tentang hidup. Masing-masing budaya di seluruh dunia memiliki sebuah cara yang unik atau cara yang tersendiri dalam mengekspresikan tradisi-tradisinya, kepercayaannya, dan nilai-nilai nilai-nilai budayanya ya, melalui cerita rakyat ya. Cerita rakyat adalah sebuah cara untuk menyampaikan atau meneruskan tradisi dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi ada 2 fungsi ini ya. Yang pertama, penyampaian cerita-cerita, pelajaran-pelajaran tentang hidup, dan kedua adalah menyampaikan nilai-nilai budaya ya. Jadi menyampaikan
cara menyampaikan tradisi mereka, kepercayaan dan nilai-nilai, ya, nilai-nilai hidup. Dan kalau di bawah ini nilai-nilai budaya. Nah, cerita rakyat bisa diklasifikasikan atau dibagi sebagai dongeng, ya, dongeng, legenda, cerita mulut ke mulut, ya, cerita panjang dan fabel. Nah, penelitian cerita rakyat ini disebut folkloristik, dan orang yang melakukan penelitian terhadap cerita rakyat itu dikenal sebagai folklorist. Cerita rakyat biasanya memiliki moral dan pelajaran dalam hidup. Nah, English Antiquarian ini kolektor barang antik orang Inggris. Jadi ada seorang kolektor yang berkebangsaan Inggris yang bernama William Thoms, ya, pertama kali menggunakan atau menciptakan kata-kata folklore dan menggunakannya dalam sebuah surat ke Athenaeum, ya. Ini Athenaeum ini adalah majalah yang diterbitkan secara periodik, secara berkala, ya. Itu majalah atau semacam terbitan, ya, penerbit di masa itu. Nah, ini sumbernya adalah Encyclopedia Britannica. Nah, cerita rakyat yang terkenal termasuk, nah, ini cerita-cerita rakyat. Yang pertama itu adalah Grimm's, dongeng Grimm's, ya. Ya, ini dongeng ini berasal dari Jerman, ya, aslinya dari Jerman. Kenapa Grimm? Karena Grimm bersaudaralah yang mengumpulkan seluruh cerita-cerita rakyat yang ada di Jerman itu dan menuliskannya ke dalam sebuah buku, ya. Jadi namanya adalah Jacob dan Wilhelm Grimm. Nah, dua bersaudara dari Jerman. Yang kedua adalah Arabian Night, ya, malam-malam di Arabia, di Arab. Nah, ini yang terkenal dengan cerita Alibaba. Tokoh utamanya adalah Alibaba. Cerita ini diciptakan pada zaman-zaman Golden Age-nya, zaman-zaman keemasan agama Islam. Jadi ada kerajaan yang berasaskan atau berdasarkan agama Islam dan terkenal. Nah, terkenallah cerita Arabian Nights ini dengan tokoh utamanya adalah Alibaba. Yang terakhir adalah Aesop's Fable, ya. Ya, bukan yang terakhir nih, ya. Berikutnya Aesop's Fable. Aesop ini dari Greek, ya, dari Greek Yunani, ya. Jadi sudah lama sekali. Dia ditulis oleh seorang slave atau budak di Yunani itu. Nah, dan fabelnya itu banyak, ya, dia yang mengumpulkan, ya. Yang berikutnya adalah Atlantis. Atlantis ini adalah cerita kota yang hilang atau kota yang ada ceritanya kota yang tenggelam, ya. Nah, itu disebut Atlantis. Jadi kalau kalian mendengar cerita Atlantis, itu adalah cerita tentang kota atau daerah yang hilang, yang berlatar belakang cerita dengan Nabi Nuh, ya.
Waktu itu ada masyarakat yang kaya, ya, masyarakatnya makmur tapi ingkar, kemudian ditenggelamkan. Nah, itu disebut dengan Atlantis, negara yang berada di bawah laut. Nah, itu dia. Itu apakah benar atau tidak ceritanya ini tentu hanya Tuhan yang tahu. Tapi untuk sekarang masuk dia menjadi folklore atau cerita rakyat. Nah, itulah untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.